Shalom semuanya, selamat siang. Saya bersukacita kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan, walaupun secara online. Tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tidak dibatasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Women of Love Community dan juga Gereja City of Love ya, yang sudah mempercayakan saya melayani pada siang hari ini, yang menghubungi saya Ibu Desi dan juga di follow up oleh Ibu Evelyn. Terima kasih, senang sekali kita berdoa supaya pada saat siang hari ini kita belajar, Tuhan juga yang berbicara di dalam kehidupan setiap kita. Topik pada siang ini yang saya akan sharingkan berjudul I am precious, yaitu saya berharga. Saya akan share screen. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, ini adalah keluarga kami. Suami saya, Pastor Erwin Widodo. Kemudian kami dianugerahi 2 orang anak, Anselmo dan Arneta. Anselmo kuliah di Petra, Surabaya. Tapi hari ini sedang kuliah online di rumah karena situasi. Kemudian Arneta kelas 1 SMA di UPH College, Anselmo kuliah tingkat 3. Dan anak-anak kami pada saat SD dan SMP besar dengan pendidikan homeschooling, belajar di rumah. Ini sekilas perkenalan dari senang bertemu dengan ibu-ibu. Topik hari ini adalah I am precious, artinya saya berharga. Dan ayat yang akan kita baca di Yesaya 43 ayat 4a menuliskan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ayat ini berbicara bahwa setiap kita adalah berharga. Jadi nggak ada satupun di antara kita yang tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi pertanyaannya, ada yang sadar bahwa dirinya berharga dan ada yang tidak sadar. Sekarang saya mau bertanya, menurut ibu-ibu, krisis apakah yang paling menyedihkan di dunia? Mungkin ibu-ibu boleh jawab di chat box, ada yang mau mengetik, krisis apakah menurut ibu-ibu dan teman-teman yang paling menyedihkan di dunia? Renungkan. Boleh ada yang jawab? Mungkin apabila ada yang mau jawab unmute juga nggak apa-apa. Krisis apa yang paling menyedihkan? Krisis iman. Oke, krisis kasih. Ya, makasih untuk responnya Ibu Lola, Ibu Esther. Krisis identitas. Ya, krisis kepercayaan diri. Oke, Ibu Sally, Ibu Sani, terima kasih. Ada yang bilang dan bertanya, apakah krisis ekonomi? Kemudian, apakah bencana alam? Apakah gunung meletus, bencana alam, atau saat ini kita sedang mengalami krisis yang mendunia, perubahan yang mendadak dan nggak tahu sampai kapan ujungnya. Dalam hidup ini, ada 2 krisis atau 2 goncangan. Goncangan eksternal dan goncangan internal. Betul banget tadi ibu-ibu menjawab krisis iman, krisis kepercayaan diri, krisis kasih. Goncangan eksternal, mungkin ada hal-hal yang di luar kontrol kita, seperti virus COVID hari-hari ini juga itu di luar kontrol kita. Sampai kapan itu selesai, kita nggak tahu, karena semuanya di luar kontrol kita. Tetapi sebenarnya yang seringkali membuat kita menjadi terpuruk itu adalah kita mengalami goncangan internal di dalam diri kita. Kenapa? Goncangan eksternal itu pasti sering terjadi. Dan kalau kita memiliki kekuatan internal yang kuat, kita akan sanggup menjalani goncangan eksternal atau krisis dari luar yang terjadi dalam kehidupan kita. Betul sekali. Krisis yang paling menyedihkan itu adalah kalau kita tidak sadar dan tidak paham siapa diri kita. Karena seseorang yang tidak mengenali dirinya, nggak paham keberadaan dirinya, tidak tahu siapa dirinya, itu akan sering mengalami konflik batin, mengalami goncangan internal. Misalnya, merasa tidak berharga, merasa iri hati, ingin menjadi orang lain,
kemudian merasa tidak punya masa depan, mudah stres, mudah depresi, merasa tidak aman, mudah khawatir, overthinking, dan sebagainya. Sebenarnya itu semua salah satunya bersumber dari bagaimana kita memandang diri kita. Dan itu juga bersumber bagaimana kita bisa memahami bahwa apakah diri kita berharga di mata Tuhan. Kenapa seringkali kita mengalami konflik internal, konflik batin? Karena banyak wanita tidak sadar bahwa diri kita berharga di mata Tuhan. Sehingga pada saat kita nggak sadar bahwa keberadaan diri kita berharga, maka kita menaruh penghargaan di atas hal-hal yang tidak kuat. Kita menaruh penghargaan diri kita di atas hal-hal yang salah. Kita menaruh penghargaan diri kita di atas hal-hal yang rapuh. Sebagai contoh, ada banyak wanita merasa kalau penampilannya tidak seperti standar dunia, kalau penampilannya tidak seperti yang diharapkan, lalu merasa dirinya kurang berharga, kurang pede, kurang percaya diri. Sehingga banyak wanita menaruh keberhargaan dirinya di atas penampilan. Sebenarnya untuk kita berpenampilan rapi, berpenampilan baik, itu wajib dan baik banget. Tetapi apabila kita sampai tidak pernah puas dengan apa yang ada pada diri kita, jangan-jangan kita menaruh keberhargaan diri kita atas penampilan kita. Contohnya saya pernah merasakan ini. Waktu remaja, SMP dan SMA, kalau saya ketemu orang, saya tuh merasa saya tuh tutup muka saya pakai tisu. Saya merasa saya tuh jelek banget penampilan saya. Padahal kalau ibu-ibu lihat sebenarnya kan saya lumayan manis gitu ya. Kemudian lumayan, tetapi pada dasarnya karena saya merasa diri saya tidak berharga dan minder, saya merasa penampilan saya tuh buruk banget. Wanita berharga sebenarnya tidak ditentukan oleh penampilannya. Kemudian ada juga wanita yang kalau tidak memiliki misalnya entah tas, entah pakaian, entah sepatu dengan merek tertentu, kemudian dengan kualitas tertentu, lalu kita merasa kurang, kita merasa tidak berharga. Kemudian kita merasa nanti apa kata orang, kemudian kita merasa levelnya kita tuh kurang, tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga berapa banyak wanita yang akhirnya terikat terikat harus dengan barang-barang yang bermerek dan sebagainya. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang salah, tetapi apa-apa yang mengikat kita, apa-apa yang membuat kita tuh rasanya nggak bisa nih kalau tidak punya barang ini, dan itu menjadi sebuah keterikatan. Mungkin kita perlu check up diri kita, apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati kita? Apakah kita menaruh penghargaan atas apa yang kita miliki. Padahal wanita berharga tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki. Kemudian ada wanita yang sensitif banget dengan perkataan orang lain. Apa kata orang tuh kepikiran, apa ya pendapat dia tentang saya. Nanti saya dianggap apa ya? Tanpa sadar kita menaruh penghargaan kita atas apa kata orang. Lalu juga sebenarnya keberhargaan kita tidak ditentukan oleh prestasi. Ada yang menaruh keberhargaan diri di atas prestasi, di atas pencapaian. Betul, dalam hidup ini kita perlu meraih yang terbaik. Di dalam hidup ini kita perlu melakukan hal yang terbaik. Berprestasi salah? Enggak salah. Tetapi seringkali kita berprestasi atau melakukan pencapaian untuk pembuktian diri, untuk membuktikan nilai diri kita, untuk membuktikan diri kita berharga. Seseorang yang menaruh penghargaan dirinya di atas prestasi, senang sih pada saat kita berprestasi, orang akan menghargai kita, orang akan menghormati kita, tetapi
Tidak sepanjang hidup kita bisa berprestasi, betul? Susi Susanti saja yang juara terus-menerus. Ada kalanya satu kali, satu hari tidak bisa juara lagi. Tapi kalau seseorang yang menaruh penghargaan dirinya atas prestasi, atas juara, satu hari tidak juara, maka merasa dirinya tidak berharga dan menjadi down, mudah stres. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar bahwa marilah kita menaruh penghargaan di atas hal-hal yang kokoh, bukan hal-hal yang rapuh. Karena pada dasarnya sebenarnya diri kita sudah berharga. Kenapa seorang wanita gak sadar bahwa dirinya berharga? Kenapa kita bisa menaruh keberhargaan diri kita di atas dasar yang salah? Itu semuanya dipengaruhi dari bagaimana kita memandang diri kita. How do you see yourself? Bagaimana kita memandang diri kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita memandang situasi, dan mempengaruhi bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Seringkali kita sebagai wanita punya cara pandang yang salah pada saat kita memandang diri kita. Pertanyaannya, apakah kita memiliki pandangan yang sama dengan Tuhan? Tuhan punya cara pandang terhadap setiap kita, tetapi kita punya cara pandang yang berbeda. Firman Tuhan menuliskan bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita berharga. Tetapi pada saat kita melihat diri kita, pandangan terhadap diri kita seperti kita melihat cermin itu rusak. Kita melihat diri kita banyak retakannya. Sehingga kita memiliki cara pandang yang salah terhadap diri kita. Saya tidak punya talenta, saya nggak berharga, saya tidak cantik, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak smart, saya nggak seperti dia, lalu mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Sekali lagi saya garis bawahi, bagaimana kita memandang diri kita itu mempengaruhi bagaimana kita memandang orang lain, berelasi dengan orang lain, dan bagaimana kita melihat situasi keadaan yang terjadi di sekitar kita. Yuk, kita akan lebih mendalam lagi ya. Kita mau self check up. Kita mau check up. Apa ciri-ciri wanita yang sadar dirinya berharga dan ciri-ciri wanita yang lupa dan merasa tidak berharga? Saya akan mulai dengan ciri-ciri wanita yang tidak berharga. Wanita yang tidak berharga itu insecure, mudah khawatir, mudah cemas, karena merasa nggak aman. Apa saja yang dikhawatirkan? Khawatir akan masa depan. Kemudian, takut. Takut apa? Takut gagal. Padahal gagal itu kan wajar. Kalau kita gagal dalam hidup ini, karena kita belajar, kita pasti akan mengalami kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan itu adalah hal yang wajar, karena kalau kita gagal, itu kesempatan untuk kita belajar menjadi lebih baik lagi. Tetapi, kalau kita menaruh penghargaan kita atas keberhasilan, kita jadi takut gagal, dan kita nggak berani mencoba. Kemudian juga insecure itu salah satunya takut disalahkan, takut apa kata orang. Kemudian ada juga karena merasa tidak aman, jadi mengisolasi diri, sulit bergaul karena takut ditolak. Kemudian wanita yang tidak berharga, dia lebih suka menghitung apa yang tidak dimilikinya. Sehingga dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Saya nggak seperti dia, suara saya nggak bagus, rumah saya nggak seperti dia, kemudian saya nggak punya talenta. Padahal setiap kita diberikan keunikan oleh Tuhan, tetapi tidak bisa melihat keunikan di dalam dirinya. Karena wanita yang tidak sadar bahwa dirinya berharga, cenderung sulit menemukan hal-hal yang positif di dalam dirinya. Jadi lebih sering melihat bahwa dirinya negatif, tidak seperti orang lain. Kemudian juga wanita yang tidak sadar bahwa dirinya berharga itu waktu
diberikan tanggung jawab tuh takut, "Jangan saya deh, jangan saya deh, saya nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa." Ini ekstrim kanan. "Saya nggak bisa, saya takut, tidak mau mencoba." Tapi ada yang ekstrim kiri, semuanya serba dikontrol, controlling, semuanya harus saya yang pegang. Kemudian saya harus tahu. Kemudian sampai ya tanda kutip kepo lah ya, saya kontrol dan sebagainya. Di satu sisi, jangan saya. Sebenarnya akarnya dua-duanya bersumber dari akar yang sama, yaitu merasa diri tidak berharga atau gambar diri buruk atau minder. Apa 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 perbedaannya? Orang yang controlling, yang suka mengontrol, itu mau menunjukkan dirinya berharga dengan menunjukkan arogannya. Jadi seseorang yang arogan itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa dirinya hebat dan sebagainya. Karena sebenarnya di dalam dirinya itu minder, tapi ingin menampilkan hal-hal yang terbaik, merasa hebat di depan orang lain. Kemudian selalu merasa diri benar. Tetapi di ekstrim kanan, selalu gak berani apa-apa karena takut salah. Ada juga yang di ekstrim kanan, people pleaser. Semua bilang iya, 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 say yes. Selalu ingin menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain it's okay, tapi kalau kehidupan kita selalu ingin menyenangkan orang lain tanpa sadar, kita butuh penerimaan, kita butuh penghargaan dari orang lain karena kita takut ditolak. Dalam hidup ini kita perlu seimbang. Kita tahu kapan say yes, kita tahu kapan say no. Kita juga perlu tahu ada hal-hal dalam hidup ini yang bukan di dalam kontrol kita, yang perlu kita lepaskan, tapi ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Wanita berharga, kita tahu menempatkan posisi kita. Kemudian, ciri-ciri wanita yang tidak berharga itu membutuhkan gelar dan popularitas dan prestasi. Mungkin juga jabatan dan posisi. Karena untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Wanita yang tidak berharga suka merendahkan orang lain. Antara lain bergosip. Gosip itu kan sebenarnya kita menjelekkan orang lain, membicarakan tentang kejelekan orang lain. Kenapa kita bergosip menjelekkan orang lain? Karena kita ingin menempatkan orang lain lebih rendah dari kita. Kemudian kenapa seseorang itu suka bullying? Suka bullying. Karena suka mengkritik juga, bullying lewat perkataan kan, entah bullying lewat tindakan seperti anak-anak remaja, bullying. Karena ingin orang lain lebih rendah daripada kita. Kemudian juga mudah terbawa arus karena takut kehilangan teman-teman. Jadi ikut-ikutan, tidak bisa memegang teguh kepada nilai-nilai kehidupannya. Ciri-ciri lain lagi seseorang yang tidak sadar bahwa dirinya berharga adalah playing victim. Playing victim, menempatkan diri kita sebagai korban. Sebagai contoh, saya seperti ini karena papa dan mama saya mendidik saya dengan salah. Artinya, papa dan mama saya salah. Ini kan artinya kita menyalahkan orang lain. Contohnya, antara relasi kita dengan suami kita. Saya seperti ini karena suami saya marah duluan. Jadi saya marah. Artinya, yang salah suami, saya adalah korban. Menempatkan diri selalu sebagai korban dan menyalahkan orang lain. Padahal orang lain boleh melakukan hal-hal yang negatif, melakukan apapun, tapi respon atau pengambilan keputusan itu ada di tangan kita. Bagaimanakah kita mau membiarkan hidup kita dipengaruhi dan dikontrol oleh orang lain, menjadi korban oleh orang lain? Itu sebenarnya kita yang memilih. Kemudian, ciri-ciri berikutnya adalah blaming behavior. Kalau tadi menyalahkan orang lain, ini blaming behavior-nya juga terhadap diri sendiri. Misalnya, saya bertengkar dengan suami saya. Lalu setelah bertengkar, saya menyesal, ada perasaan guilt. Penyesalan itu adalah wajar, karena dengan saya menyesal, itu untuk memperbaiki diri saya. Apa kedepannya yang perlu diperbaiki? Tapi, akan menjadi blaming behavior kalau saya bilang begini, iya deh memang saya istri nggak berguna, memang saya istri yang tidak dikasihi, memang kamu suami nggak sayang sama saya, iyalah memang saya nggak layak jadi istri. Nah, seringkah kita mendengar hal-hal seperti itu?
Kemudian misalnya mungkin kita pernah konflik dengan anak. Lalu mungkin kita pernah ada kesalahan. Kan setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan karena kita nggak sempurna, betul? Kesalahan itu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki di depan. Lebih baik lagi. Tapi yang ada adalah memang saya mama nggak berguna. Memang saya mama yang buruk. Nah, ini akhirnya kita menjadi blaming diri sendiri. Itu sebabnya penting sekali untuk kita sadar akan keberhargaan diri kita. Lalu ciri-ciri yang lain yang seseorang yang merasa tidak berharga, dia berusaha pretending, menempatkan diri ingin lebih daripada yang sesungguhnya, menunjukkan bahwa saya ini hebat di segala sesuatu dan juga cenderung perfeksionis, menuntut orang lain, mengkritik orang lain, lalu mengambil keputusan untuk menunjukkan keberhargaan dirinya. Beda dengan wanita yang sadar gampang stres. Kemudian kalau kita sadar diri kita berharga, kita bisa menerima diri kita. Bisa menerima diri kita artinya sadar bahwa kita punya kekuatan, punya kelebihan, kemudian kita punya potensi. Tetapi kita juga sadar bahwa kita punya keterbatasan dan kekurangan. Kalau kita bisa menerima diri kita, ada orang bilang kita cantik, kita bisa bilang makasih. Ada misalnya mungkin kita dipuji, ah enggak kok, saya enggak cantik kok, jelek kok. Kemudian waktu dipuji bisa bilang makasih. Waktu dipuji, dia tidak sombong. Tapi waktu ada kekurangan, nggak minder. Karena tahu bahwa setiap kita ada limitation, ada keterbatasan. Kalau kita nggak bisa menerima diri kita, itu hampir dipastikan kita nggak bisa menerima orang lain. Kita nggak bisa menerima kelebihan orang lain, mudah iri, kita nggak bisa menerima kekurangan orang lain. Jadi kita suka menuntut dan mengkritik, menuntut orang lain menjadi seperti yang kita harapkan. Kalau kita sadar bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, kita juga menjadi mudah bekerja sama. Kita tahu kapan meminta bantuan, kita tahu kapan berkolaborasi dengan orang lain. Orang yang bisa menerima dirinya sendiri, dia juga bisa menghargai dirinya. Seseorang yang bisa menghargai dirinya sendiri, itu bisa menghargai orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, mana mungkin kita bisa menghargai orang lain? Karena kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, kita menjadi pribadi yang membutuhkan penghargaan dari orang lain, dan tanpa sadar kita sering menuntut orang lain untuk menghargai kita. Sebagai contoh misalnya, contoh ya pribadi yang menuntut penghargaan. Suami saya pulang kantor, terus sampai di rumah suami saya duduk di sofa, buka-buka handphone. Saya ngambek. Kenapa saya ngambek? Karena saya merasa suami saya cuekin saya. Padahal suami pulang kantor kalau capek, istirahat itu kan hal yang wajar, butuh me time. Tetapi kenapa saya ngambek? Karena saya merasa dicuekin. Saya merasa tidak dihargai. Padahal bukan suami yang tidak menghargai saya. Pada dasarnya, saya menuntut penghargaan dari orang lain karena saya merasa tidak berharga. Jadi gampang tersinggung. Oke, ini contohnya. Ciri-ciri yang lain wanita yang sadar dirinya berharga ketika menghadapi kegagalan tidak panik. Karena tidak menaruh keberhargaan diri di atas keberhasilan. Ketika melewati badai hidup, dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Kemudian juga wanita yang berharga, dia akan hidup bertanggung jawab, berprestasi, bukan untuk pembuktian diri, tapi melakukan yang terbaik karena sadar bahwa hidup adalah anugerah dan ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dengan self check up ini, kita check up ciri-ciri mana yang lebih banyak ada di dalam diri kita. Jujur, sebenarnya saya besar sebagai seorang pribadi yang keberhargaan diri saya nggak baik, dan sampai hari ini saya terus berproses. Saya mengajak kita, para ibu-ibu dan teman-teman, untuk kita terus berproses supaya kita semakin menyadari bahwa diri kita berharga. Kita bertumbuh juga dalam relasi, khususnya dengan orang-orang terdekat kita. Wanita yang menemukan keberhargaannya,
akan bersukacita. Wanita yang sadar berharga akan bersukacita dan bisa berelasi dengan baik dengan dirinya dan juga dengan orang lain, serta bisa berfungsi dengan benar dan menjadi teladan bagi wanita lain. Pertanyaannya, kenapa sih banyak wanita yang sulit menghargai dirinya atau nggak sadar bahwa dirinya berharga? Beda harga, beda perlakuan, benar. Kalau kita tidak sadar diri kita berharga, kita akan memperlakukan diri kita berbeda dengan seseorang yang sadar dirinya berharga. Kita mau lihat apa sih penyebab kita tuh lupa bahwa diri kita berharga. Yang pertama adalah karena dosa keturunan. Sebenarnya manusia itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, image-nya Tuhan. Jadi kita ini benar-benar berharga karena diciptakan sesuai dengan image-nya Tuhan. Tetapi karena jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi lupa, hilang kesadaran bahwa manusia dicintai dan berharga. Itu sebabnya Adam dan Hawa pada saat jatuh dalam dosa menjadi nggak aman, kemudian mengisolasi diri. Dan hal ini berdampak kepada anak-anaknya. Kita lihat ada Kain, ada Habel ya. Kain dan Habel ini anak Adam dan Hawa. Dua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu korban Habel diterima dan korbannya Kain tidak diterima, betul? Apa yang terjadi? Kain marah dan ngambek. Kenapa Kain marah dan ngambek? Karena dia merasa ditolak. Padahal Tuhan tidak menolak dia. Tuhan hanya menolak persembahannya. Sebenarnya, Kain kan tinggal tanya kepada Tuhan, apa yang salah yang saya lakukan? Lalu tinggal diperbaiki. Tetapi Kain sudah merasa tertolak lebih dulu karena memang hilang keberhargaan dirinya. Jadi kalau kita mudah tertolak, kita mudah tersinggung. Mungkin kita perlu check up. Jangan-jangan kita belum tentu orang itu menolak diri kita, belum tentu kita yang sudah merasa tertolak duluan. Contohnya, contoh, uh, saya dengar kesaksian salah satu pemimpin saya, dosen saya di kuliah konseling. Istrinya selama ini kalau menjemput anaknya selalu duduk di belakang bersama dengan teman-temannya. Selalu istrinya yang antar jemput anak-anaknya, duduk di belakang ngobrol dengan teman-temannya. Jadi istrinya nyetir, anaknya duduk belakang. Satu hari istrinya nggak bisa jemput, lalu minta tolong teman saya untuk jemput anaknya. Nah pada saat teman saya itu jemput anaknya duduk di belakang. Lalu teman saya marah dan ngambek. Kenapa? Kok saya dianggap sebagai supir? Kok nggak duduk di sebelah saya? Kok lebih menghargai teman-teman di belakang daripada menghargai papanya? Tapi terus teman saya bilang sama anaknya bilang gini, loh, kok papa aneh? Selama ini saya sama mama oke aja duduk di belakang. Dan ternyata teman saya sharing, bukan anak saya yang menolak saya sendiri yang terluka, merasa diri tidak berharga, anak duduk di belakang, padahal udah biasa duduk di belakang, sudah merasa tidak dihargai dan dicuekin. Seringkali dalam hidup ini, kita mudah tersinggung karena sebenarnya cara kita memandang orang lain tidak menghargai kita, padahal belum tentu. Itu karena apa? Karena kita menempatkan penghargaan diri kita atas bagaimana apa yang dikatakan orang lain dan dilakukan oleh orang lain. Jadi kita mudah tersinggung. Kemudian kita lihat Kain. Apa yang terjadi pada Kain? Berikutnya, Kain itu kita lihat di Kejadian 4, Kain membangun sebuah kota. Kota itu berbicara tentang benteng. Kenapa Kain membangun sebuah kota? Karena seseorang yang merasa dirinya tidak berharga, tanpa sadar dia membangun benteng di dalam dirinya. Mungkin dia mengisolasi diri, atau mungkin dia perlu membangun sesuatu untuk menunjukkan dirinya berharga, atau menaruh keberhargaan dirinya, tetapi di atas benteng tersebut atau di atas dasar yang salah. Kalau kita lihat keturunan Kain, itu adalah keturunan yang sukses-sukses, seperti Lamek, Tubal, Kain. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Tetapi kenapa keturunan Kain tidak tercatat di dalam
Alkitab seterusnya. Tapi kita lihat keturunan dari Adam dan Hawa yang lain, yaitu keturunan Set. Dari keturunan Set, kemudian ada Nuh, ada Henok, tetapi keturunan Nuh terus tercatat di dalam Alkitab. Ternyata ada sukses menurut cara Kain dan ada sukses menurut cara Set dan keturunannya. Kain sukses membangun kesuksesan karena untuk pembuktian diri dan menunjukkan dirinya berharga. Tapi Set, Henok, Nuh membangun kesuksesan karena ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan karena sadar hidup adalah anugerah. Jadi apapun keputusan kita dalam hidup ini, pelayanan kita bukan untuk membuktikan diri kita, tapi kita melayani karena kita sadar hidup ini adalah anugerah, telah ditebus, dan kita ingin memberikan yang terbaik. Saya pernah terjebak di sini, karena waktu kecil saya sering dibeda-bedakan, dibandingkan, lalu saya merasa diri saya nggak berharga, kurang dipuji, saya jadi membutuhkan pujian dari orang lain. Lalu pada saat saya pelayanan, dan saya mengerjakan dengan baik, pemimpin suka dengan pelayanan saya. Saya semakin dihargai, tanpa sadar saya semakin rajin pelayanan. Tampak luarnya baik, tapi saya nggak sadar. Saya melayani karena saya merasa dihargai, mendapat sesuatu penghargaan yang tidak saya dapatkan waktu saya masih kecil. Tapi saya nggak sadar. Tetapi waktu saya sadar, jadi saya bisa memperbaiki hati dan motivasi saya. Bukankah firman Tuhan menuliskan, selidikilah hatiku. Apakah yang kita lakukan, mata kita tertuju kepada Tuhan, atau kita ingin membuktikan diri kita berharga. Keturunan Kain paling nggak bisa kalau dikritik. Tapi Nuh, walaupun direndahkan, dia tetap membangun bahtera karena dia tidak terpengaruh atas apa kata orang. Orang boleh merendahkan kita, tapi pendapat negatif orang lain tidak membuat diri kita menjadi tidak berharga karena kita memang pribadi yang berharga. Oke, next berikutnya. Apa yang membuat kita tuh lupa bahwa diri kita berharga? Yaitu pengalaman masa lalu. Bagaimana kita dibesarkan. Kita belajar bukan untuk menyalahkan orang tua, bukan untuk menyalahkan bagaimana orang tua mendidik kita. Saya percaya setiap orang tua pasti mau memberikan yang terbaik, mendidik dengan cara yang terbaik. Tapi seringkali nggak tahu caranya, atau caranya kurang pas, atau orang tua melakukan seperti apa yang dia terima dari orang tua sebelumnya. Sehingga untuk memotivasi kita tanpa sadar membandingkan, atau mungkin kita pernah dilabel buruk, kita dikritik, kita disalahkan, diabaikan, atau mungkin orang tua sibuk. Sebagai seorang anak, kita punya tangki emosi, dan kita perlu sadar diri kita berharga, itu sebenarnya dari bagaimana kita berelasi dengan orang tua. Tapi seringkali orang tua bilang, misalnya saya, kamu anak paling besar, nggak bisa tanggung jawab. Kalau saya bertengkar sama adik, dibilang lagi, kamu anak paling besar, nggak bisa jaga adik, nggak bisa ngalah. Kalau di rumah berantakan, kamu dasar anak paling besar, tugas nggak selesai. Jadi akhirnya tertanam di dalam diri saya, dan saya melihat diri saya ini salah, sehingga saya menjadi takut salah. Kemudian juga ada orang tua yang bersyarat kasihnya. Kalau kamu nilainya 100, baru papa sayang kamu. Jadi kalau nilainya nggak 100, papa dan mama setengah sayang. Sehingga pada masa kecil, tangki emosinya yang butuh merasa berharga, butuh diterima apa adanya. Kemudian mungkin diabaikan, sehingga defisit relasi dengan orang tua. Mungkin orang tua tidak mengasihi dan memberikan kasih dengan bersyarat, sehingga tangki emosinya defisit, merasa tidak berharga, merasa tidak diterima, dan kita menjadi pribadi yang tangki emosi kita defisit. Kalau tangki emosi kita defisit dan kita tidak sadar, lalu kita tidak pulih, maka kita menjadi pribadi yang terobsesi untuk mengisi tangki emosi kita yang defisit dan mencarinya itu, memenuhinya dengan cara yang salah.
dan juga memenuhinya dengan cara-cara yang bisa merusak diri kita. Sebagai contoh, anak remaja, kenapa memberikan dirinya untuk seks bebas? Sebenarnya tidak ada anak remaja yang dengan sengaja ingin hidup seks bebas. Mungkin tangki emosinya defisit, merasa kesepian, nggak pernah didengarkan, merasa tidak dihargai di rumah. Lalu waktu ketemu orang-orang di luar, ada orang yang menghargai, mendengarkan, mengisi tangki emosinya defisit, tangki emosinya yang defisit, dan dia berelasi dengan orang yang salah, dia memberikan hidupnya daripada kehilangan sesuatu yang mengisi dirinya dia. Kenapa seseorang ada kecanduan? Mungkin kecanduan terhadap narkoba dan sebagainya. Berbagai jenis kecanduan itu sebenarnya tanpa disadari akar masalahnya adalah untuk mengisi sesuatu yang defisit di tangki emosi kita. Dan setiap kali diisi dengan sesuatu yang salah, dan selama kita tidak pulih dan tidak sadar, itu tidak akan pernah merasa penuh. Dan kenapa seseorang mengambil keputusan, misalnya seorang pemimpin, ini penting banget loh. Saya juga check up di dalam pelayanan, bagaimana berelasi dengan orang lain. Dalam pelayanan seringkali mengambil keputusan untuk menunjukkan diri saya hebat, untuk menunjukkan bagaimana prestasi saya. Nah, ini tanpa disadari karena ada tangki yang defisit. Kita perlu sadari ini. Dan tangki yang defisit ini juga bisa diisi dengan kecanduan, mungkin kecanduan shopping, kecanduan dengan barang-barang, kecanduan dengan penampilan, supaya kita semakin dihargai berdasarkan penampilankah, berdasarkan apa yang kita miliki, kemudian menunjukkan bahwa kita tidak kalah dengan orang lain. Nah, ini tanpa sadar sebenarnya bersumber dari keberhargaan diri kita. Lalu yang ketiga, kenapa ada wanita yang lupa bahwa dirinya berharga? Yang ketiga adalah karena pola pikir yang salah. Karena dipenuhi dengan belief atau standar-standar dari dunia. Misalnya wanita yang cantik, rambutnya panjang, hidungnya mancung, matanya belok. Kemudian waktu kita membandingkan diri kita dengan standar dunia, kita nggak berbeda. Jadi kayak anak saya, selalu lihat iklan rambut yang wanita yang cantik rambutnya lurus, bagus. Ternyata suami saya rambutnya keriting dan anak perempuan saya itu khawatir rambutnya keriting. Saya ingat banget waktu dia kelas 1 SMP tiap hari lihat kaca. Dia khawatir rambutnya keriting karena bagi dia keriting itu tidak secantik ukuran yang seharusnya karena dia melihat iklan shampoo terus. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi cara pandang terhadap diri kita sesuai dengan televisi, sesuai dengan iklan, sesuai dengan kata orang, sesuai dengan pendapat dunia, dan ini membuat kita jadi merasa kalau diri kita tidak seperti standar dunia, kita kurang berharga. Dan kita lupa bahwa diri kita berharga. Itu sebabnya kalau kita nggak sadar diri kita sudah berharga dari sananya, maka kita membangun keberhargaan diri kita atas dasar yang rapuh dan tidak kokoh. Karena kecantikan itu tidak bisa selama-lamanya kita miliki. Apa yang kita miliki hari ini tidak selama-lamanya kita miliki. Satu hari itu akan hilang. Keberhasilan tidak selalu kita di atas. Ada kalanya kita melewati lembah. Nah, kalau kita membangun hidup kita atas semuanya itu, kita akan mudah hancur. Tetapi kalau kita membangun kehidupan kita, kepribadian kita, rasa berharga kita di atas pribadi kita di dalam Kristus, maka kita menjadi wanita yang kokoh. Bagaimana caranya membangun keberhargaan diri kita? Yang pertama, sadarilah, mengakui bahwa selama ini kita punya cara pandang yang salah terhadap diri kita. Kita memandang diri kita berbeda dengan cara Tuhan memandang kita. Sadari, akui. Yang kedua, setelah kita menyadari dan mengakui, lalu marilah kita membangun keberhargaan yang benar. Bagaimana kita membangun keberhargaan yang benar? Kita melihat bagaimana sih nilai diri kita. Mazmur 139 ayat 13 dan 16 menuliskan bahwa kita ditenun sejak di dalam kandungan. Kita ini dahsyat dan ajaib. Sadarilah bahwa setiap kita punya keunikan. Sehingga
Hitunglah apa yang ada pada diri kita. Hitunglah berkatnya satu demi satu. Hitunglah apa yang sudah Tuhan berikan satu demi satu. Potensi, kepribadian, skill, talenta, itu pasti ada. Tetapi kenapa sulit kita temukan? Karena sering kita menghitung apa yang hilang dengan membandingkan dengan orang lain. Kita menghitung apa yang tidak kita miliki, sehingga kita sulit menemukan keunikan kita. Kemudian sadarilah bahwa kita sudah ditebus. Kenapa Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib? Menebus, membeli kita dengan darahnya, karena kita berharga. Saya mau memberikan ilustrasi, mungkin teman-teman bisa lihat saya di depan. Saya mau tanya, emas itu sebenarnya berharga sejak kapan sih? Sejak masih ada di dalam tambang atau pada saat sudah menjadi perhiasan? Emas itu sejak kapan berharganya? Ada yang boleh jawab? Sejak masih dalam tambang atau sesudah jadi perhiasan? Sudah jadi perhiasan. Sudah jadi perhiasan. Oke, sudah jadi perhiasan pasti berharga. Sejak masih dalam tambang, itu juga sudah berharga. Makanya orang menambang emas. Sekarang saya mau tanya, seandainya di tangan saya ini adalah emas sebesar ini. Ini benar-benar penuh emas. Lalu saya bilang kepada ibu-ibu dan teman-teman, siapa saja boleh mengambil emas ini secara gratis saya kasih. Kira-kira ibu-ibu dan teman-teman mau ambil nggak? Boleh ada yang jawab, mau ambil nggak? Ambil. Ambil, oke. Siapa yang mau? Boleh, raise hand. Mau ya? Saya kasih gratis. Saya taruh di depan. Mau? Pertanyaannya, seandainya saya buang emas ini di comberan, di salokan yang banyak kotoran, bau, hitam, jorok, ada di comberan. Kira-kira ibu-ibu dan teman-teman masih mau ambil nggak emas ini? Boleh saya tahu mau atau enggak? Boleh jawab di unmute. Masih mau ambil nggak? Ambil. Mau. Ambil. Padahal kan di comberan. Kenapa mau diambil? Boleh jawab? Berharga. Karena emas ini berharga, betul. Walaupun ada di comberan, tetapi emas ini memang sudah berharga dari sananya. Demikian juga hidup kita. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi walaupun kita ada di lumpur dosa, kita penuh dengan dosa, kita ada di comberan dosa, karena kita saking berharganya di mata Tuhan, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, turun untuk menebus kita, mengangkat kita dari lumpur dosa untuk menjadi miliknya, karena kita berharga di mata Tuhan. Tapi seringkali kita lupa kita berharga. Yuk kita taruh tangan kita di dada kita, kita bilang, Tuhan, saya sadar saya berharga, tapi saya minta ampun karena selama ini saya lupa bahwa saya berharga. Nah, ibu-ibu dan teman-teman, kalau seseorang sadar dirinya berharga, maka dia tidak akan mengisi hidupnya dengan perkara-perkara yang murahan, betul. Karena sadar dirinya berharga, sudah ditebus, dan sadar bahwa kehidupannya adalah anugerah. Ilustrasi yang berikutnya adalah contohnya uang. Berapa nilai uang ini? 100.000. Kalau saya bilang, siapa yang mau ambil uang ini, silakan ambil. Apakah teman-teman mau ambil? Orang-orang mau ambil? Pasti mau, betul? Lalu kalau seandainya uang ini saya bejek-bejek, saya letakin, kemudian saya taruh di lantai, saya injek-injek. Kira-kira masih ada yang mau nggak dengan uang ini? Masih berharga nggak? Masih. Walaupun diinjak-injak, tidak mengurangi, menghilangkan keberhargaan dan nilai uang ini. Sama. Kalau kita tahu bahwa diri kita berharga, walaupun diinjak-injak, diomongin,
direndahkan orang lain, tapi kita tidak mudah tersinggung karena perlakuan orang tidak membuat nilai diri kita menjadi tidak berharga, karena kita memang sudah berharga di mata Tuhan. Amin. Saya lanjutkan. Yang kedua, sadarilah nilai diri kita bahwa kita berharga dan sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Yang ketiga, temukan keunikan diri, karena setiap kita pasti punya potensi, talenta, karunia, dan skill yang Tuhan sudah berikan. Temukan. Setelah itu, setelah kita temukan, berfungsilah dan berperanlah secara maksimal dalam kehidupan. Setiap kita pasti hidup di dunia ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan memberikan talenta dan potensi. Tuhan mau kita berfungsi dan berperan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sadarilah sekali lagi bahwa setiap kita adalah unik dan berharga. Yuk, saya mengajak ibu-ibu untuk kita tundukkan kepala dan kita merenung 1-2 menit di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami bisa bersekutu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Ampuni Tuhan, kalau kami sering lupa bahwa diri kami berharga. Kami lupa akan penebusan dan darah-Mu yang berharga. Ampuni setiap kami Tuhan. Biar siang hari ini kami boleh menyadari diri kami berharga dan kami boleh memandang diri kami sebagaimana Tuhan memandang kami. Mungkin juga kalau kami ada yang mengalami luka masa lalu karena pengalaman dengan orang tua. Hari ini kami mau melepaskan pengampunan. Mungkin kami punya masa lalu yang tidak baik, tapi kami punya masa depan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, tanamkan semua firman Tuhan itu dalam hati setiap kami. Bawa setiap para wanita-Mu. Pada saat kami sadar kami berharga, kami boleh terus bertumbuh dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.